Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistiani, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah karya sastra yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita. Buku ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin kehidupan yang mungkin sering kita lewatkan. Kita akan membedah kumpulan cerita pendek karya sastrawan Indonesia yang sangat legendaris. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus ya videonya. Sebelum masuk ke isi ceritanya, mari kita lihat terlebih dahulu identitas buku ini. Buku ini berjudul Senyum Karyamin, ditulis oleh Ahmad Tohari dan diterbitkan di tahun 1989 di penerbit Gramedia Pustaka Utama. Nah, buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 88 dan buku ini memuat 13 judul cerita pendek yang luar biasa dan sebelumnya pernah termuat di media massa. Di antaranya ada Senyum Karyamin, Jasa-jasa buat Sanwirya, Si Minam beranak bayi, Surang Balus, Tinggal matanya berkedip-kedip, Ah Jakarta, Blokeng, Syukuran Sutabawor, Rumah yang terang, Kentus, Orang-orang seberang kali, Wangon Jatilawang, dan yang terakhir Pengemis dan Sholawat Badar. Secara garis besar, Ahmad Tohari menggambarkan kehidupan masyarakat kelas bawah atau yang sering kita sebut sebagai wong cilik. Beliau mengangkat realitas pedesaan dengan segala dinamikanya, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, hingga masalah sosial seperti pernikahan dini. Menariknya, beliau tidak hanya bicara soal manusia, tapi juga menyinggung harmoni flora dan fauna, seperti dalam cerpen Tinggal matanya berkedip-kedip. Salah satu cerpen yang menjadi nyawa dari buku ini adalah Senyum Karyamin, dan salah satu cerpen yang paling saya sukai. Nah, kisahnya berfokus pada lelaki bernama Karyamin, seorang kuli panggul batu kali yang tangguh. Setiap hari ia bergelut dengan beban berat di pundaknya demi sesuap nasi. Namun suatu hari nasib sedang tidak berpihak kepadanya. Dalam keadaan lapar yang melilit dan kepala yang pening, ia terus tergelincir saat bekerja. Nah, puncaknya itu adalah ketika ia pulang, alih-alih mendapat ketenangan, ia justru disambut oleh penagih utang di depan rumahnya. Belum selesai masalah itu, seorang pamong desa datang meminta sumbangan untuk bantuan kelaparan di Afrika. Bayangkan betapa ironisnya, Karyamin yang sedang kelaparan justru dimintai sumbangan untuk orang lapar di tempat lain. Disinilah letak kekuatannya. Karyamin hanya bisa tersenyum getir, hingga akhirnya senyum itu meledak menjadi tawa terbahak-bahak sebelum ia akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Jika kita bedah secara mendalam, kekuatan Ahmad Tohari terletak pada latar dan penokohannya. Ia berhasil menghidupkan suasana pedesaan yang sangat autentik. Tema utama dari buku ini adalah kesederhanaan dan ketabahan masyarakat kecil yang seringkali terlupakan. Gaya bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari pun sangat lugas, namun penuh majas ironi. Beliau mampu mengemas penderitaan dengan cara yang sangat elegan. Lalu untuk kelebihannya, menurut saya buku ini sangat menyentuh empati pembaca. Karakter-karakternya pun sangat nyata, seolah-olah kita bisa menemui mereka di kehidupan kita sehari-hari. Alurnya pun beragam, sehingga pembaca tidak akan merasa bosan. Untuk kekurangannya, mungkin pembaca umum yang tidak akrab dengan dialek Jawa akan menemukan sedikit kesulitan karena terdapat beberapa diksi atau kosakata khas Banyumasan. Namun,
Justru itulah yang memperkuat identitas lokal dalam buku ini. Pesan moral yang bisa kita petik sangatlah mendalam. Kita diajarkan tentang arti kesabaran yang luar biasa. Senyum Karyamin adalah simbol perlawanan terhadap nasib. Dunia mungkin keras dan tidak adil, tetapi bertahan dengan martabat adalah sebuah kemenangan tersendiri. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk lebih peduli dan memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan. Sebagai kesimpulan, Senyum Karyamin adalah buku yang wajib masuk dalam daftar bacaan kalian. Terlepas dari tipisnya buku ini, makna yang terkandung di dalamnya sangatlah tebal. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk semua kalangan, baik remaja maupun dewasa, agar kita bisa lebih bersyukur dan peka terhadap realitas sosial di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton ulasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.